Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, sekarang kita sudah sampai pada penaklukan kota apa kalau ini? Apa? Alexandria. Atau kalau sekarang biasa disebut dengan Iskandaria. Ya. Ini adalah kota terbesar dunia pada waktu itu, Pak. Kota terbesar dunia. Nomor 2, ya. Kalau nomor 1, kota apa? Konstantinopel, ya. Yang pertama Konstantinopel, yang kedua Alexandria. Masya Allah. Jadi setelah Alexandria dapat ditaklukkan, para sahabat memasuki kota termegah dan terindah nomor 2 saat itu dunia, ya. Masya Allah. Jadi yang pertama adalah Konstantinopel. Sehingga para sejarawan itu kalau mengatakan kota Konstantinopel itu begini, Pak, kata-katanya. Andaikan dunia ini menjadi satu kerajaan, dunia ini, maka kota yang layak menjadi ibu kota kerajaan itu, kerajaan satu dunia ini, adalah Konstantinopel. Masya Allah. Mereka melihat kota dengan kejayaan dan penuh dengan kekayaan yang belum pernah mereka lihat. Jadi keadaan kota itu digambarkan dalam surat Amr bin As kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Amr mengatakan, aku telah menaklukkan kota yang tak mampu aku tuliskan, tidak mampu aku gambarkan. Digambar nggih gambare sak pinten, ditulis nggih kesulitan menuangkan kata-kata untuk menggambarkan kota Alexandria ini. Lalu di surat itu dituliskan, tetapi aku menemukan di dalamnya itu ada 4.000 bangunan pemandian. 4.000, Pak. Pemandian itu kalau dulu ya untuk sinten, Pak? Raja-raja, nggih, bukan untuk kolam renang panjenengan mboten. Tetapi untuk raja-raja, tidak ada orang biasa kok di kolam renang kata saat ini mboten wonten. Maka atau kita ini, Pak nggih, kita ini hidup di zaman yang sangat luar biasa. Dulu raja itu kalau bepergian masih kepanasan, Pak, masih sumuk nggih. Sekarang kita ini orang biasa, kalau bepergian sudah ASEAN, Pak nggih. Raja itu dulu kalau ingin sesuatu, ini masih nyuruh orang. Kenapa? Kalau makanan ya masih nyuruh masak. Kalau butuh apa ya masih nyuruh. Sekarang kita semuanya sudah pakai gini-gini. Sekali usah nyuruh orang. Pokoknya di duit, Pak nggih. Jadi kehidupan kita ini luar biasa. Jadi raja-raja dulu itu enggak ada apa-apanya dibanding kita, Pak. Kita tinggal begini-begini, Pak. Selesai. Masya Allah. Jadi di dalam kota itu terdapat 4.000 bangunan pemandian. Bayangkan, 4.000 bangunan pemandian. Nah, pemandian ini masih bisa kita lihat kalau di Indonesia itu pemandian raja-raja zaman dulu. Misalnya di Singosari dan lain-lain itu, Bang. Kemudian ada 40.000 zaman itu sudah banyak, Pak. 40.000 orang Yahudi yang membayar jizyah. Dengan kata lain, kota ini adalah kota yang mungkin kalau sekarang di Indonesia itu
Jakarta gitu ya. Jadi orang itu berbondong-bondong ke ibu kota untuk mencari penghasilan. Nah, saat itu Pak, orang-orang Yahudi yang mencari penghasilan di kota Alexandria itu jumlahnya ada 40.000. Masya Allah. Jadi orang Yahudi ini rela membayar jizyah atau pajak demi mendapatkan penghasilan di kota Alexandria. Kemudian digambarkan lagi, saya tahu jumlahnya pas napa mboten nggih. 4.000 itu pas napa lebih 2 saya tidak tahu. Tulisannya begitu Pak. Ada 400 tempat hiburan para raja. Masya Allah, 400 Pak. Hiburan para raja. Kalau di zaman-zaman Romawi itu ada gladiator, pernah dengar Pak gladiator? Napa niku? Manusia dengan manusia atau dengan harimau. Jadi manusia diadu dengan harimau dan itu menjadi hiburan raja, Pak. Betapa kejamnya zaman-zaman itu, Pak. Nah, tempat-tempat begitu ini ada 400 tempat, Pak. 400 tempat hiburan bagi para raja. Masya Allah. Nah, karena kesulitan menuangkan keadaan kota dalam tulisan, Pak, Amr bin As ini mengirim utusan langsung. Kalau tulisan itu berapa, nulis berapa halaman. Dulu belum ada mesin ketik. Kok terus tulisannya sapi rombo nih. Maka selain tulisan yang singkat itu, Amr bin As juga mengirimkan seorang utusan yang namanya Muawiyah bin Hujaid. Nanti dia ini bertugas untuk menceritakan bagaimana jalannya penaklukan dan bagaimana kemegahan daripada kota Alexandria. Nah, selain nanti bisa menceritakan dengan rinci, juga nanti kalau ditanya bisa langsung jawab, Pak. Kalau surat kan lama, Pak. Masya Allah. Jadi nanti selain cerita, kemudian kalau ditanya bisa menjawab dengan rinci pula. Nah, para sejarawan menggambarkan kota Alexandria ini ketika ditaklukkan ditemukan pedagang sayur hijau. Pedagang sayur hijau. Ini jumlahnya ada 11.000. 11.000, Pak. Nah, Surabaya pinten, Pak? Sing jualan sayur ini lho, keliling nih. Enggak pernah ngitung, Pak, nggih. Enggak ada sensus untuk itu, nggih. Nah, ini jumlahnya 11.000 penjual sayur, nggih. Jadi dengan kata lain, orang kalau sudah berpikir kepada sayur-sayuran, itu berarti kehidupannya sudah mapan, nggih. Sudah mapan. Kalau kehidupan masih di bawah standar, Pak, yang dipikir ya pokoknya mangan. Gak perlu sayur-sayuran. Pokoknya mangan asin beres. Nah, jumlah penjual sayur, enggak tahu nih ngitungnya dulu bagaimana ini. Kok bisa menemukan 11.000 penjual sayur ini. Masya Allah. Seluruh penduduk kota ini sebagian besar pakaiannya berwarna hitam dan merah. Sebagian besar, Pak. Hitam dan merah. Ini warna gelap apa warna terang? Warna gelap. Masya Allah. Kenapa? Karena lantai-lantainya, lantai di jalan-jalan itu, tembok-temboknya ini terbuat dari marmer yang berwarna putih. Bayangkan, Pak. Marmer yang berwarna putih. Di Indonesia wonten marmer tahun pinten? Masjid-masjid itu. Barusan, Pak, nggih. Ini di tahun 600-an sudah ada marmer. Masya Allah. Jadi lantainya, temboknya memakai marmer warna putih. Nah, kalau pakai warna yang ini pakaian, Pak, kalau pakai warna yang apalagi putih, Pak, kuning saja, ini sudah menyiksa mata.
bagaimana pantulan cahaya dari matahari maupun bulan. Masya Allah. Sehingga mereka kemudian memakai warna gelap untuk meredam silaunya marmer itu ketika terkena matahari, cahaya matahari atau cahaya bulan. Masya Allah. Maka kemudian Muawiyah bin Hujaid ini ketika sampai ke Madinah, beliau langsung menuju masjid, terus tunggangannya diikat, masuk ke dalam masjid. Nah, Sayyidina Umar yang mendengar bahwa ada utusan yang datang ke Madinah, segera menyuruh pembantunya untuk mencari atau siapa itu yang diutus, kemudian diajak ke rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya karena tidak sabar Pak nggih. Sayyidina Umar dulu waktu penaklukan Irak itu kan setiap hari ke pinggiran kota Pak, karena saking nggak sabarnya itu. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, kabar apa yang engkau bawa kepadaku wahai Muawiyah? Muawiyah bin Hujaid. Kabar baik wahai Amirul Mukminin, Allah telah menaklukkan Alexandria. Masya Allah. Mendengar kalimat Allah telah menaklukkan Alexandria, Sayyidina Umar langsung bangkit, kemudian mengajak Muawiyah untuk ke masjid. Untuk apa kira-kira Pak? Untuk mengumumkan. Untuk mengumumkan. Masya Allah. Begitu sampai masjid, Sayyidina Umar memerintahkan muazzin untuk memanggil orang-orang seperti halnya memanggil ketika sholat. Jam piro ini kira-kira Pak? Jam 9 Pak. Jam 9 jenengan azan tengah hidayah. Kira-kira rame mboten? Rame yo, akeh sing teko Pak. Nek zuhur kan enggak begitu banyak yang datang, tapi jam 9 kok ono azan, rame ono apa terus datang ke masjid. Masya Allah. Ini mungkin begitu Pak. Ada apa ini? Ada apa? Datang ke masjid. Nah, ketika semuanya telah berkumpul, Sayyidina Umar mengatakan, berdirilah dan sampaikan berita gembira ini kepada seluruh sahabatmu yang berada di Madinah. Maka Muawiyah kemudian menceritakan bagaimana pengepungan kota Alexandria itu yang berbulan-bulan, 9 bulan Pak, lalu bisa menaklukkan kota Alexandria. Lalu setelah bisa menaklukkan kota Alexandria, Muawiyah ini menceritakan bagaimana keadaan, keindahan yang berada di kota Alexandria. Semua yang hadir berengong ya Pak nggih, melongo gitu mendengar, mosok sih, kira-kira begitu. Mosok sih. Karena mereka belum pernah melihat sama sekali Pak nggih. Maka di akhir cerita ini kemudian Sayyidina Umar berdiri lalu melaksanakan sholat syukur atau sujud syukur. Nah kalau sholat berarti sholat apa kira-kira Pak? Sholat apa? Sholat mutlak Pak. Sholat diniati untuk syukur kepada Allah atau sujud syukur. Kemudian beliau berdoa. Nah setelah itu Umar ini mendekati Muawiyah Pak, mengatakan, wahai Muawiyah, apa yang engkau katakan ketika engkau memasuki masjid tadi? Ketika waktu awal Pak. Muawiyah menjawab, Amirul Mukminin mungkin kalau siang ini sedang tidur katanya. Jadi dia tidak langsung menuju ke rumahnya Sayyidina Umar, menuju ke masjid, mungkin sedang tidur. Untuk persiapan ibadah malam. Ini kata-kata Muawiyah ketika sampai di sampai di Madinah, masuk masjid itu. Kata Sayyidina Umar, buruk sekali perkataanmu itu. Buruk sekali persangkaanmu itu. Jika aku tidur siang berarti aku telah menyia-nyiakan hak-hak rakyatku. Jika aku tidur malam berarti aku telah menyiapkan hak-hak untukku. Masya Allah. Berarti
Jarang tilem Pak niki. Masya, jarang tireng. Bagaimana aku bisa tidur siang atau tidur malam dengan dua tuntutan itu wahai Muawiyah. Jadi dikira Umar itu nek siang tidur dulu. Jawaban Umar, buruk sekali persangkaanmu itu. Dikira aku ini pengangguran tidur-tidur ini. Kalau siang itu untuk rakyatku, kalau malam untuk diriku. Masya Allah. Betapa hebatnya Pak Sayyidina Umar ini dalam menjaga hak rakyatnya dan dalam menjaga dirinya. Oleh sebab itu ketika Sayyidina Umar ini menjadi khalifah, ini tubuhnya semakin kurus, semakin kurus. Sehingga ditegur oleh istrinya. Masya Allah. Gak rela Pak istrinya ini. Kok tambah elek. Nggih. Masya Allah nggih. Nah, para jamaah sekalian, setelah Alexandria ditaklukkan, berarti kekuatan Romawi yang berada di Mesir ini sudah bisa ditaklukkan. Lalu Amr bin As kemudian menyuruh pasukannya untuk menyebar, untuk menaklukkan benteng-benteng kecil, benteng-bentengnya Romawi yang masih tersisa, sekaligus menaklukkan kantong-kantong kekuatan Romawi. Dan penaklukan ini berlanjut hingga ke sebelah barat Mesir. Sebelah barat Mesir ini putih, Pak. Nanti ningali peta. Putih sebelah barat Mesir nih. Libya, Pak, nggih. Libya. Nanti semua niku negara Libya. Muammar Gaddafi nih nggih, yang sudah digulingkan itu. Maka penaklukan kemudian diteruskan ke kota namanya Benghazi. Kota Benghazi. Yang jadi pelaut mungkin pernah singgah di sana. Masya Allah. Benghazi. Kemudian lanjut ke kota Tripoli. Nah, ini Tripoli, Benghazi ini masih ada sampai sekarang. Tripoli ini justru sekarang menjadi ibu kota Libya, Pak. Masya Allah. Dari dua kota itu kemudian Amr bin As masih meminta izin untuk menaklukkan atau terus bergerak ke arah barat lagi. Napa kira-kira? Tunisia. Tunisia. Nanti kita lihat peta lagi, Pak. Tunisia hingga ke wilayah-wilayah utara Afrika sampai Samudra Atlantik baratnya sana gitu. Samudra Atlantik, Masya Allah. Tetapi Amr bin As tidak mendapatkan izin dari Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga dia kemudian kembali ke kota Benghazi. Masya Allah. Jadi inilah wilayah paling barat yang ditaklukkan di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga wilayah-wilayah itu atau wilayah-wilayah taklukan itu kalau dikuruskan sekarang ini ada 28 negara, Pak, yang bisa dikuasai oleh pasukan muslimin saat itu atau pemerintahan muslimin saat itu. 28 negara, bayangkan. Jadi satu negara. Masya Allah. Maka dengan demikian berarti kita ini sudah berada di hari-hari terakhir kehidupan sinten? Umar bin Khattab. Masya Allah nggih. Ini saya kalau dengar hari-hari terakhir Sayyidina Umar bin Khattab, apalagi Nabi itu terus emosional gitu rasanya. Masya Allah. Nah, para jamaah sekalian, sebelum kita membahas hari-hari terakhir kehidupan Sayyidina Umar bin Khattab, kita akan membahas ada sebuah kejadian yang mirip dengan kejadian 3 tahun yang lalu. Napa, Pak? 3 tahun yang lalu kita mengalami kejadian apa? Covid. Ya. Nah, ini penting saya sampaikan sebab ketika dulu terjadi perubahan-perubahan, terutama masalah sholat, banyak yang protes, Pak. Banyak yang protes. Nah, sekarang atau nanti
Ke depan kita akan lihat bagaimana para sahabat itu memecahkan masalah pandemi itu, atau yang dulu dikenal dengan taun. Jadi di zaman Sayyidina Umar pernah terjadi wabah seperti yang kemarin kita lalui, COVID. Nah, zaman itu disebut dengan taun. Lalu dilanjutkan lagi dengan taun amwas. Karena penyebaran penyakit ini berasal dari kota kecil namanya Amwas. Sehingga disebut dengan taun amwas. Para jamaah sekalian, pada tahun ke-17 Hijriah, Sayyidina Umar ingin mengunjungi Syam yang kedua kalinya. Yang pertama kapan, Pak? Masih ingat? Ketika Sayyidina Umar diundang oleh pendeta atau patriarki yang namanya Sophronius. Itu kedatangan Sayyidina Umar yang pertama di Syam. Nah, yang kedua ini ingin melakukan sidak atau turun langsung ke bawah di tahun ke-17 Hijriah. Beliau keluar dengan sahabat-sahabat Muhajirin sekaligus sahabat Ansor. Ini berarti rombongan, Pak. Kalau sekarang mungkin pesawat, Pak. Tapi Sayyidina Umar ini betul mungkin menumpak pesawat walaupun sekarang, Pak. Masya Allah. Dulu aja pakai kendaraan satu, gantian sama pembantunya. Tidak mungkin pakai pesawat pribadi. Masya Allah. Lalu rombongan ini dicegat oleh rombongan juga yang berasal dari Syam. Berarti sudah masuk Syam atau dereng? Dereng, Pak. Sebelum masuk Syam, yaitu di perbatasan antara Hijaz dan Syam, yang namanya kotanya adalah Sarah. Ini rombongan Sayyidina Umar dicegat oleh rombongan Abu Ubaidah bin Jarrah, yang waktu itu memang disuruh untuk menjadi gubernur di Syam. Komandan perang ini atau Abu Ubaidah bin Jarrah ini menginformasikan kepada khalifah bahwa kota yang akan dimasuki ini sekarang menjadi kota yang terjangkit wabah penyakit menular, Pak. Wabah penyakit menular. Umar lalu terdiam. Bimbang ini. Sudah jauh-jauh, sudah mau masuk kota, ternyata ada wabah. Mau kembali sudah jauh, mau masuk ada wabah. Masya Allah. Nah, untuk memutuskan masalah itu, Sayyidina Umar kemudian memilih jalan musyawarah. Lalu dipanggillah tokoh-tokoh dari sahabat untuk dimintai pendapat. Tokoh Muhajirin mengatakan, apakah engkau akan keluar untuk urusan penting ini, wahai Amirul Mukminin? Kami berpendapat tidak selayaknya engkau pulang begitu saja, sebab kita ini sudah capek-capek jauh berjalan. Tetapi dari kalangan Muhajirin juga ada yang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, demi keselamatanmu maka kembalilah. Masih bimbang, Pak. Nah, karena masih bimbang kemudian meminta pendapat dari kaum Ansor juga. Dan pendapatnya sama. Ono sing masuk, ono sing keluar. Lalu Umar yang merasa masih butuh pertimbangan, kemudian memanggil para pemimpin Quraisy yang turut hijrah sebelum penaklukan Mekah. Berarti orang-orang pilihan. Lagi-lagi ada pendapat yang berbeda. Tetapi pendapat yang dikemukakan oleh orang-orang Quraisy ini atau tokoh-tokohnya ini mengerucut pada pendapat untuk pulang saja ke Madinah. Masya Allah. Kami berpendapat sebaiknya Anda pulang saja, kembali ke Madinah. Jangan menghadapkan mereka,
para sahabat yang kau bawa itu, rombongan itu, dengan wabah yang sangat membahayakan. Ini saran yang terakhir, Pak. Lalu apakah keputusan Umar ini? Dia masuk atau kembali ke Madinah? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.